Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'du. Majelis Taklim Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat taufik dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala kembali membimbing kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan tak lupa kita selalu berniat nawaitu an a'taqiba fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atas kehendak Allah. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa fid dharain amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mulai kembali pengajian kita yaitu fikih empat mazhab. Kita ulang pembahasan yang kemarin yang nomor 2, mata yukabbirul imam takbiratul ihram. Kapan seorang imam itu melakukan takbiratul ihram? Qaulul jumhur, berkata jumhur ulama, la yukabbirul imam illa ba'da tamamati iqamati wa istiwi sufufi. Sepakat empat mazhab bahwasanya janganlah bertakbiratul ihram si imam illa terkecuali ba'da tamamil iqamati, terkecuali sudah selesai iqamah. Makanya imam diutamakan maju dahuluan. Supaya apa? Supaya si imam ini menyusun rapat barisan-barisan, selesai qomat langsung takbir. Itu yang sunnahnya. Nah, yang pertama, ulama-ulama kita mengatakan jangan bertakbiratul ihram si imam terkecuali selesai qomat. Jadi siap-siap habis qomat langsung takbir. Wa istiwa isukubi, dan sudah rata baik sop pertama ataupun sop kedua. Makanya kenapa imam tadi belum selesai qomat sudah masuk dahuluan ke tempat imam? Nah, supaya makmum ini cepat-cepat meratakan sopnya, supaya selesai qomat langsung takbiratul ihram. Qala al-Hanafi, Imam Hanafi mengatakan inna mawdi'al takbiri huwa qidul ayyatul iqamata wastawu takbir atau inda qaulil muadzin qad qamatis shalah. Pendapat Imam Hanafi bahwasanya letak takbiratul ihram itu qabla ayyutimmal iqamata, sebelum sempurna iqamah. Ini Imam Hanafi. Wastahsinu takbirahu inda qaulil muadzin, dan hendaklah membaguskan, artinya siap-siap si imam tadi takbirahu akan takbirnya inda qaulil muadzin, pada waktu perkataan muadzin atau Bilal, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, ini kita bicarakan pada bulan yang lewat. Riwayat daripada Anas, ada riwayat hadisnya, riwayat daripada Anas bin Malik, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendatangi kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yukabbira fi sholati, sebelum beliau bertakbiratul ihram dalam salat. Faqala, artinya Rasulullah sudah dahuluan di depan saf imam.
mendatangi kepada kami Rasulullah SAW sebelum beliau mengangkat takbiratul ihram. Artinya Rasulullah ini sudah siap-siap di depan. Ini pemahaman hadisnya. Lalu faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, aqimu sufufakum wa tawassaw. Sempurnakan saf kalian dan ratakan. Fa inni arakum min wara'i zahri. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, melihat keadaan kalian di belakang itu sama dengan aku melihat kalian berada di hadapanku. Itu kasarnya Rasulullah. Itu yang pertama hadisnya. Hadis yang kedua, wahuya an Umarin annahu kana idza tamatil iqamatu wastawasubuti hina idin yukabbir. Riwayat daripada Umar bahwasanya apabila sudah selesai iqamah dan rata saf-saf hina idin pada ketika selesai iqamah rapat sudah saf yukabbir, pada waktu itulah Rasulullah bertakbir. Jadi tidak ada salah. Kalau kita hanya komat, habis komat baca doa, maju, nah ini sudah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kita biasakan sekarang imam lebih dulu masuk supaya kita rata. Di saat kita rata habis komat langsung takbir imam. Itu yang sunnahnya. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, waruya annahu kana yuqimu lin nabi wa kana yaqulu lahu ya Rasulullah la tasbuqu bi amin. Diriwayatkan bahwasanya diiqamatkan salat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah seseorang itu mengatakan kepadanya, seseorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah la tasbiquni bi amin. Bahal yaqulu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru wa iqamatu lam tatimma. Nah ini masalah khilafiyah lah. Cuma dua riwayat sudah menyatakan bahwasanya imam masuk dahulu sebelum selesai qomat. So kalau bisa selesai qomat paling minimal sudah rapat, langsung imam takbiratul ihram. Ini dua hadis. Adapun hadis yang ketiga ini khilafiyah. Jadilah yang berbeda dengan hadis pertama dengan hadis kedua. Bahwasanya diiqamatkan artinya sudah qomat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat Rasulullah. Wa kana yaqul lahu, adalah yang qomat tadi itu, yang selesai qomat tadi itu menegur Rasulullah. Ghafarallahu la ilaha illallah. Rasulullah sudah di situ. Ternyata Rasulullah belum takbiratul ihram. Jadi datang laki-laki yang qomat tadi itu mengatakan, ya Rasulullah, la tasbiquni bi amin. Jangan sampai mempercepat sholat dengan membacakan amin. Artinya saya lagi membaca doa iqamat sampai sudah takbir langsung, sehingga tidak sempat saya mengikutkan amin beserta sampai. Nah ini hadis yang ketiga, bahwasanya pernah Rasulullah SAW sahabat qomat, habis qomat Rasulullah sudah siap untuk takbir. Yang iqamat tadi ini atau Bilal tadi ini mendatangi Rasulullah, wahai Rasulullah, la tasbiquni bi amina. Jangan sampai mempercepat daripada saya yang sedang selesai qomat ini dengan bi amin, dengan kalimat amin. Amin itu kan artinya selesai pakai Fatihah. Sedangkan sahabat yang habis qomat kan siap-siap baca doa, doa. Nah, Rasulullah ditegur ke sahabat tadi. Nah, bahada ya dulu. Jadi kata Imam Syafi'i, inilah hadis dalil ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas bahwasanya Rasulullah sallallahu kana yukabbiru, adalah Nabi pernah bertakbir wal iqamatu lam tatimma, sedangkan iqamat belum selesai. Nah, takbir ternyata iqamat belum selesai. Nah, sudah itu bulan yang lewat kita bicarakan masalah posisi
makmum. Kalau kita berbicara masalah hadis seperti itulah. Terkadang ada juga pendapat ulama-ulama kita, ya, ulama-ulama alim di mutaakhirin ini kan katanya pada waktu qamati sholat disunatkan kita berdiri. Tapi menurut pendapat ulama mutaakhir sekarang ini, selesaikan qomat dulu baru berdiri. Itu kalau di zaman Rasulullah berdiri mereka itu sudah berada di dalam shaf. Kalau kita mengamalkan pendapat ulama yang mutaakhir seperti ini, sedangkan kita ini melaksanakan sholat sunat ini banyak kesana kemari. Kira-kira selesai qomat berdiri, belum lagi menyusun barisan, kan tidak sesuai dengan sunnah. Makanya supaya sunnah terlaksana, pada waktu qamati sholat berdiri semua, langsung membaris shaf. Selesai qomat, imam langsung takbir. Pembahasan yang selanjutnya bakal basu fiha fi butani sholat. Itu masalah kapan imam itu melaksanakan daripada takbiratul ihram. Itu. Pembahasan yang ketiga, membahas masalah menegur imam. Dzakar bahsu fiha fi butani sholati wa qad arafna anna madahib al-arba'ata wa ghayruha ajazu 'ala al-imami idza irtajja 'alaihi wa huwa mashhurun an Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa mana'ahu ba'dul ulama'i wa huwa mashhurun an Aliyin wa sabbu khilaf ihtilaful asari faqad ruya. Sepakat sungguh waqad arafna, kita sudah mengetahui secara bersama, kata Imam Syafi'i, ada madzhab al-arba'ah, bahwasanya mazhab kita yang empat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, al-jaza'u memperbolehkan ibtitahu alal imam, menegur imam, idza irtajja alaihi, apabila imam itu tersalah atau ketinggalan ayat. Wahwa masyhur, ini pendapat ini masyhur, diperbolehkan ini pendapat yang masyhur menurut empat mazhab. Tetapinya ada khilafiyahnya. Jadi khilafiyah hadis satu dan kedua ini kita ambil jalan tengah nantinya. Yang pertama, riwayat daripada sahabat adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat. Fatalqa ayatan, ternyata Nabi meninggalkan satu ayat. Artinya Nabi SAW kelupaan satu ayat. Satu ayat ketinggalan, tidak sempurna surah tadi. Faqala lahu rajulun, pada waktu itu ada seorang laki-laki. Kata Abdullah bin Umar, ada seorang laki-laki menegur Rasulullah, ya Rasulullah, ayatun kada wa kada. Ayat ini nah, ayat ini. Itu istilah bahasa kita lah, perkataan ayatun kada wa kada, sambungannya ini. Kalau kalimat sambungan ini itu berarti niatnya mau mengasih tahu imam. Misal ketinggalan ayat apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ternyata tidak ada sesuatu fi dinillahi afwaja. Kemudian Imam Sito, lalu sahabat ini menjawab, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Disambung oleh sahabat seperti itu. Nah, bagaimana keadaan seperti ini? Niat sahabat tadi ini memberitahu, bukan niat membaca Quran. Bagaimana hadis ini? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahal dzakartaniha?" Apakah kamu
masih belum jelas. Karena bila kamu ingin memberitahu aku ketinggalan ayat, begini hukumnya. Ini tidak dijelaskan pada hadis yang pertama ini. Nah, hadis yang kedua, Rasulullah SAW pernah bertanya Sayyidina Ali, "Ya Ali, la tabtah al imam bis sholati." Wahai Ali, jangan menegur imamlah pada waktu sholat. Jangan menegur imam pada waktu sholat. Warra'yul awalu as-sahab. Pendapat yang pertama, tadi Rasulullah mendiamkan sahabat. Adalah, apakah kamu tadi niat mengingatkan aku dengan ayat yang tertinggal tadi? Ternyata sahabat tadi diam. Seandainya niat menegur tadi itu batal, niscaya dikatakan Rasulullah, ulangi sholat kamu. Ternyata kata-kata di sini tidak ada. Nah, sedangkan hadis yang kedua, jangan menegur imam. Nah, lalu oleh kita yang berumat Imam Syafi'i umat Imam Syafi'i, apabila seorang imam ketinggalan ayat atau salah, lalu kita ingin membetulkannya dengan membacakan sambungan ayat tadi, niat kita adalah niat membaca Quran atau zikir. Bila niat kita menegur imam, maka batal sholat kita. Karena di dalam sholat itu cuma ada Quran dan zikir. Quran dan zikir. Ini pasang niat dahulu di imam ini salah, terburukah kita. Bila niat kita ingin membaca Quran, niat berzikir atau niat membaca Quran. Seandainya saat ini kan hadis pertama tadi tidak ada jawaban dari Rasulullah, tidak ada jawaban hukum dari Rasulullah, seakan-akan ini peringatan. Apakah kamu niat menegur aku, kata Rasulullah, dengan ayat tadi? Karena kalimat sahabat ini tadi, ya Rasulullah, ayatun kada wa kada. Ayat ini, kan kalimat seperti inilah, ini seakan-akan memberitahu, bukan membaca ayat Quran. Seandainya hadisnya tadi, fatarqa ayatan, Nabi SAW meninggalkan ayat. Summa qala sahabat, kemudian sahabat membaca ayat sambungannya, maka jelas bahwasanya itu niat membaca ayat Al-Qur'an. Tapi di sini, wahai Rasulullah, ayat ini sambungannya. Lalu ditegur Rasulullah, apakah kamu niat memberitahu akukah atau mengingatkan akukah? Sahabat tadi dia. Artinya teguran, sesuatu teguran artinya perlu kita hindari. Lalu di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, apabila niat menegur imam tadi itu niat membaca ayat dari menegur imam, maka hukumnya batal sekalipun ayat Al-Quran yang kita baca. Jadi tergantung niat. Bila niat menegur imam ini adalah untuk berzikir atau membaca Al-Quran, maka orang tadi tidak batal sholatnya. Itu mazhab yang kita anut sekarang. Yang jelaslah. Jadi hati-hati kita adalah, kalau kita yang berumah Imam Syafi'i, hati-hati. Karena hadis yang kedua tadi melarang untuk menegur imam. Berarti kalau kita kaitkan lagi, kalau niat tidak menegur imam tidak batal. Ayat pertama didiamkan Rasulullah, hadis pertama didiamkan Rasulullah. Cuma Rasulullah menegur, apakah kamu ingin mengingatkan aku dengan ayat itu? Sahabat berdiam, dibiarkan Rasulullah, hukumnya tidak ada. Lalu hadis yang kedua yang diriwayatkan Sayyidina Ali, ya Ali, la tabtah al imam bis sholati, jangan kamu menegur imam pada waktu sholat. Kesimpulannya, silakan menegur imam, tetapi niat membaca Quran atau zikir. Itu disimpulkan oleh Imam Syafi'i. Jelaslah hukumnya nih. Jelas. Yang keempat, ini masih dalam tata krama di dalam kita sholat berimam. Irtifa'ul imami anil makmumin. Tertingginya posisi imam lebih tinggi daripada makmum. Misalnya imamnya di atas makmum
di bawah, ini masjid yang 2 tingkat nih, atau imamnya di bawah, makmumnya di atas. Bagaimana hukumnya menurut madhab imam daripada 4 madhab? Yajuzu bi madhabil arba'ati irtifa'u imam 'anil ma'mumi ma'al karahati illa irtifa'ul yasir. Diperbolehkan menurut madhab yang 4 tertingginya posisi imam, baik posisi imam ini dengan sejadah yang bertumpuk atau memang ada tangga naik untuk tempat posisi imam. Baik itu sajadahnya yang tinggi atau memang ada posisi tempat imam ini memang ditinggikan, misalnya 1 jengkal seperti ini. Itu menurut sepakat 4 madhab itu diperbolehkan. Ma'al karahati beserta hukumnya makruh, illa terkecuali tidak makruh irtifa'ul yasir, terkecuali tingginya itu cuma sedikit. Nah, tinggi sedikit ini seperti yang sedikit aja nih, sajadahnya untuk sajadah tinggi makruh hukumnya. Bala karahati ala malikiyah wa hanabila fi halati darurati. Tidaklah hukum makruh kata Imam Malik, kata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila tingginya imam tadi itu fi halati darurati, apabila di dalam keadaan darurat. Misalnya posisi tempat imam ini misalnya posisinya dekat dengan air di sebelah sana, bila hujan masuk air. Nah, maka darurat masuknya air tadi itu lalu ditinggikan posisi imam tadi ini. Ini misal masjid ini miring ke depan begini, jadi ke depan begini. Lalu misalnya kalau hujan masuk sedikit air ke dalam tempat-tempat imam sini. Nah, disunatkan ditinggikan. Walaupun tingginya daripada makmumnya ada, itu darurat namanya. Al-qasdu ta'lim, atau niat untuk mengajari, indal Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Nah, jadi di zaman sahabat dahulu kenapa Imam Syafi'i memperbolehkan tinggi posisi tempat imam ini lebih tinggi daripada makmum? Diperbolehkan kata Imam Syafi'i apabila niatnya si imam tadi itu untuk taklim atau mengajari makmum. Karena riwayat daripada Sabit bahwasanya annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amannas. Nabi dahulu kata Sabit itu pernah mengimami manusia. Liyu'allimuhum shalah, mengajari manusia tentang perkara salat. Karena dengan posisi tinggi tadi kaki imam bisa diketahui baik yang bisa pertama, yang kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya. Kalau imam itu tinggi, posisi imam tadi itu diketahui, duduknya imam bagaimana, posisi tubuh imam diketahui. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah seperti itu. Annahu kana idza arada an yasjuda nazala 'alal mimbar. Nabi dahulu pernah sholat, kata Sabit, mengimami manusia. Nabi itu sholatnya di atas mimbar. Di atas mimbar. Berarti pemahamannya bahwasanya mimbar untuk berkhutbah itu bukan podium. Saya ulang, bahwasanya mimbar untuk khutbah Jumat itu bukan podium. Karena hadis di sini mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sabit bin hadisnya sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah yu'allimu an-nas sholatan, Nabi mengajarkan manusia atau para sahabat itu sholat alal mimbari, di atas mimbar. Berarti ini tinggi daripada jemaah. Ya, ini paham hadisnya. Di atas mimbar, kata sahabat. Wa idza arada an yasjuda, pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak sujud, nazzala 'alal mimbari, Nabi turun daripada mimbar.
Nazala itu turun, berarti paling minimal turun itu 1 langkah jaraknya. Makanya paham hadis dengan teliti, jangan sebatas. Lalu dibikin khutbah Jumat itu dengan podium itu sama datang ini. Sedangkan mimbar itu di atas paling minimal 1 langkah menuju ke atas paling minimal. Memang di zaman Rasulullah SAW beginilah masalah mimbar pernah kita bahas, masalah mimbar. Jadi setelah wafat Rasulullah SAW, lalu Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq, jadi mimbar Nabi itu dahulunya 1 tangga, 1 tangga tinggi. Di waktu di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, dengan adab yang luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq tidak mau menginjak bekas mimbarnya Rasulullah, lalu diangkat tinggi lagi aja 2 tingkat. Turun kepada Khalifah Umar bin Khattab, tidak ingin merasa lebih tinggi daripada Rasulullah, daripada Abu Bakar As-Siddiq, ditinggikan lagi menjadi 3 tingkat. Sampai kepada Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid itu memiliki tingkatan 12 tingkat, 12 tangga. Inilah dari ulama-ulama salaf sekarang. Jadi mimbar itu kalau bisa lebih tinggi. Jadi paling minimal lah kita 4. Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali. Itu 5. Kelimanya yang tempat duduk tadi itu paling minimal. Kalau kita ingin menghormati Rasulullah, wah gimana dalilnya menghormati? Nah itu bukti dalil bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu kata sahabat tidak mau menginjak bekas mimbarnya Rasulullah SAW, lalu ditinggikan. 2 tingkat lah, 2 tingkat. Umar bin Khattab sekali itu, aku tidak mungkin menyamai daripada Rasulullah dengan Abu Bakar. Ditinggikan lagi menjadi 3 tangga. Berarti dalilnya mimbar Jumat itu bukan podium. Ya, ini dari hadisnya dan asal para sahabat dahulu. Entah dalil di mana podium itu. Podium itu kan bertutup di depannya lah. Nah, saya bertanya dulu, kalau podium itu dianggap mimbar berarti bertutup di depan. Bagaimana Rasulullah mengajarkan sahabat itu dengan sholat? Terlindung. Berarti kalau terlindung berarti Rasulullah tidak mengajarkan sahabat masalah perkara sholat. Kita ulang hadis nih Pak, supaya lebih kita memahami lah. Artinya ini tidak membatalkan sholat, karena sholat tidak membatalkan. Cuma kalau bisa kita pakai sunnah Rasulullah, pakai mimbar bukan podium kalau bisa. Ambilnya kita pakai mimbar. Jadi kalau bisa ditambahin lebih baik supaya kita ikuti ada para sahabat dulu meninggikan sahabat. Aku tinggikan lagi. Jadi tangga yang kelima itu khusus untuk duduk, ialah tangga-tangga yang di bawahnya itu mengikuti daripada sahabat-sahabat dahulu. Jadi riwayat Sa'id ini banyak dalilnya kayak masalah mimbar banyak dalilnya hadis. Cuma banyak yang tidak memahami rupanya jadi podium bingung ya. Ini biar terang-terangan lah, biar dia nyari biar tahu hukumnya, supaya kita yang ahli sunnah wal jamaah itu yang mana? Yang benar. Jangan mengikuti ahli sunnah tetapi ini tidak memahami hadis secara sempurna. Nanti ahli sunnah. Hadisnya belum paham sejelas-jelasnya. Jadi kata Sabit annahu alaihi salatu wassalam an-nas 'alal mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia 'alal mimbar, di atas mimbar. Bertinggilah mimbar, tinggi berarti bertangga. Liyu'allimuhumus sholata, karena Rasulullah ingin mengajarkan praktek sholat kepada para sahabat. Wa annahu kana idza arada ayasjuda, dan bahwasanya Nabi apabila beliau itu hendak melaksanakan sujud, nazzala 'alal mimbar, Nabi turun daripada mimbar ke bawah sini.
kita merasa sebagai jamaah ini masih kurang lagi dengan praktek sholat, supaya satu dua ketiga dan keempat itu betul-betul melihat posisi imam itu seperti apa sholatnya. Tergantung keadaan lah. Bila keadaan manusia itu sudah lama paham, maka tetap kita sedatar seperti ini juga tempat sholat imam kita. Riwayat yang kedua, hadis Rasulullah SAW, Anna Hudzaifah, artinya ini asal Nabi, Anna Hudzaifah, bahwasanya Hudzaifah aman nasa ala dakkan, bahwasanya Hudzaifah ini pernah mengimami sholat sebagian sahabat ala dakkan. Kalau dukan itu toko bahasa Arabnya, kalau dukan itu toko, kalau dakkan itu artinya loteng bukan juga. Seperti rumah kita lah, rumah kita datang begini ada naik ke ruangan tengah aja bahasa Inggrisnya, ruangan tengah, dakkan itu ruangan tengah. Kan ada ruang tamu, ada ruang tengah di atas begitu kan. Nah, dakkan bahasa Arab, kalau bukan itu toko artinya. Kalau dakkan itu artinya ruangan tengah yang diangkat ke atas. Jadi ini Hudzaifah berada di atas di ruang tengah, sahabat di ruang tamu, anggap dia seperti di ruang tamu. Fa'akhadha Ibnu Mas'udin bi qamisihi, kemudian datang Abdullah bin Mas'ud menarik jubah atau gamis daripada Hudzaifah, ditarik. Wajazah bahu betul-betul ditarik oleh Abdullah bin Mas'ud. Falamma faraga min sholatihi, manakala telah selesai Hudzaifah daripada salatnya, qala maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud, alam ta'lam annahum kanu yanhauna an dzalika. Kita simpulkan dua hadis telah. Wahai Hudzaifah, ketahuilah bahwasanya makmum-makmum tadi itu banyak geruluman. Terus bacanya bahasa kitanya apa? Bahasa Banjar lagi. Bahasa Banjarnya geruluman. Gaduh kan? Gaduh. Bahasa Inggrisnya apa aja? Bahasa Banjar tidak paham loh bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya aja Pak. Guru tuh. Jadi untung kita ada masalah tinggi-tinggi itu mengajar kita. Guru tuh tahulah kata Abdullah bin Mas'ud. Makmum di belakang itu guru tuh yanhauna an dzalika, tidak senang dengan keadaan seperti sampai yang di atas, mereka di bawah. Nah, lalu kita simpulkan hadis pertama dan kedua, kesimpulannya lah boleh ditinggikan. Nah, posisi yang tadi tempat sholat imam apabila niat mengajari jemaah. Yang kedua, tanya lagi jemaah, senangkah aku sebagai imam berada lebih tinggi daripada sampean? Bila senang, silahkan ditinggikan. Itu kesimpulannya. Al-matlubatu salisatu al-qudwatu. Tuntutan yang ketiga, al-qudwatu, masalah mengikut imam. Ini perkara mengikut imam. Syurutu sihhatil qudwati, syarat-syarat sah mengikut imam atau menjadi imam. Allah ya'lam muqtadi mutala salat imamihi bihadasin aw ghairihi, jangan sampai si makmum ini mengetahui, artinya jangan sampai diri kita ini mengetahui batalnya salat imam dengan sebab hadas atau selain daripadanya. Bila kita tahu tetap ikut salat kepada imam tadi, maka hukumnya tidak sah. Kita misalnya imam berjalan barengan sama imam di jalan. Habis itu imam tadi ini bersalaman dengan imro'atul ajnabi, artinya perempuan yang bukan mahramnya, selamat masuk ke masjid. Kelupaan imam tadi ini wudu, langsung takbir ke ihram. Kita kan sudah tahu imam tadi itu batal tidak berwudu. Nah, tahunya kita perkara itu tadi mengakibatkan kita tidak sah menjadi makmumnya. Yang kedua, Allah yaqtadi
Allah yang tadi wujud qada'i sholati kamuqimin tayammumin li faqdil ma'i bi mahallin yaqifu fihi wujuduhu. Ini perkara tayamum. Janganlah meyakinkan, jangan berkeyakinan kita sebagai makmum, jangan berkeyakinan wajib mengqadha sholat kamuqimin tayammumin, orang yang bermukim di sini yang melaksanakan tayamum li faqdil ma'i karena tidak ada air, tetapi di mahallin kita ini berada di suatu tempat yang yaqifu fihi wujuduhu, kebiasaan ada air. Misal imam sholat, imam kita sudah tahu bertayamum. Imam ini bertempat tinggal di sini, berarti mungkin di sini tapi dia melaksanakan tayamum. Padahal di daerah sini ada terus air. Lalu kita berkeyakinan bahwa wajib mengqadha sudah nih. Imam ini ada air di daerah sini, kok kenapa tetap sholat bertayamum? Siapa tahu imam pada waktu itu pada waktu sakit lalu bertayamum. Bahkan ini misalnya sampai begini lah. Kalau kita di dalam kapal, di dalam mazhab kita, kita di dalam kapal malah hendak berwudu, mengambilnya dengan pakai gayung di laut, takut terjatuh gayung tadi atau yang takut bisa terjatuh di sana, boleh kita bertayamum di dalam kapal. Itu sesuatu yang mengkhawatirkan, apalagi sesuatu ini bisa menambah daripada bertambahnya penyakit kita. Misal di anggota wudu, di anggota wudu wajah, kepala, tangan, kaki, anggota wudu yang wajib ada luka. Kalau luka kata dokter nih kena air bisa bertambah, kita bertayamum. Jadi jangan berkeyakinan, jangan sampai kita wajib mengqadha mengikuti imam nih. Imamnya sudah tahu di sini banyak air, kok kenapa bertayamum? Nah, keraguan kita yang demikian itu tidak membuat kita sah menjadi makmum tadi. Yang ketiga, alla yakuna makmuman. Jangan sampai bahwasanya imam itu kita yakini sebagai makmum. Mikir dengan dahulu Allah masbuk, ya Allah masbuk tadi kita jadikan imam. Yang keempat, alla yakuna syukukan fi qauli imam atau jangan ragu-ragu bahwasanya di depan kita yang menjadi imam itu apakah imam atau makmum. Jangan ragu-ragu. Alla yakuna umiyan. Yang kelima, janganlah yang menjadi imam itu yang kita ikuti adalah umiyan, artinya orang yang masih tidak fasih di dalam membaca surah Fatihah. Au yakhilu bi tasdidin minha, atau dengan sebab meringankan tasdid di dalam Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Tasdid itu kan menyatakan syaddada yusyaddidu tasdidan. Arti tasdid itu menyatakan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Tasdidnya tidak menyatakan Ar-Rahmanir Rahim. Tekan Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kok ada tasdidnya kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Makanya telinga kita ini betul-betul terhenti. Bismil, tekan mil. Kan ada tasdid Allah ya. Arti tasdid itu bahasa Arab itu isi masdar. Syaddada yusyaddidu tasdidan. Tasdid itu artinya menekan. Berarti bismil. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kedengaran tekanan bilang tadi, berarti tidak boleh mengikuti imam demikian. Jadi baik hurufnya fatal atau tasdidnya tadi diringankan, au yakhidu bi tasdidin minha, atau meringankan tasdid di dalam Fatihah. Yang keenam, alla yaqtadi rajulu bil mar'ati, janganlah mengikuti si laki-laki kepada perempuan yang menjadi imam. Selanjutnya perkara yang kedua, dari perkara yang pertama itu syarat sah mengikuti imam.
Selanjutnya niat mubarakah daripada imam atau berputus daripada berjemaah daripada imam. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, in ahrama syakhsu makmuman, apabila seorang makmum takbiratul ihram, summa nawal mufaraqatal imam, kemudian setelah mendengar suara imam misalnya atau kelakuan imam tadi goyang-goyang begini, mufaraqah artinya keluar daripada berjemaah. Wa atamma sholatahu munfaridan, kemudian dia menyempurnakan sholatnya sendiri, artinya berada di dalam saf tetapinya dia ini membaca dengan bacaan sendiri. Jaza an Syafi'i, maka memperbolehkan Imam Syafi'i. Sawun kana li udri, baik dia itu mubarakah karena sebab ada udzur atau tidak ada udzur. Aduh, ya imam ini bacaannya panjang betul, aku sudah keluar daripada berjemaah, baca sendiri yang tadi, selesaikan sholat sendiri. Kalau Imam Syafi'i ada udzur ataupun tidak ada udzur, udzur artinya alasan sakit, baik alasan sakit ataupun tidak alasan sakit, itu diperbolehkan. Apabila tidak ada alasan tapi makruh hukumnya. Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak memperbolehkan, apabila tidak udzur batal sholatnya, bila udzur boleh. Wastata Syafi'i, membedakan jauh Imam Syafi'i al-Jum'ata akan sholat Jumat. Fala tasihu niyatul mufaraqati fi rakatil ula minha, tidak boleh niat mufaraqah artinya keluar daripada berjemaah fil Jum'ati di dalam sholat Jumat fi rakatil ula pada rakaat pertama, karena syarat sah Jumat itu adalah 40 orang berjemaah. Syarat berjamaah itu minimal 1 rakaat yang ikut imam. Sholat Jumat itu wajib berjamaah. Kalau sholat fardu tidak wajib berjamaah. Nah, oleh karena wajib berjamaah sholat Jumat, maka paling minimal wajib kita mengikuti 1 rakaat atau rakaat pertama saja. Rakaat kedua boleh mufaraqah. Kalau misalnya mau kentut dengan imam baca 6 rakaat kedua sampai balap, sampai salam lebih dulu daripada imam, boleh. Yang penting jangan rakaat pertama. Di antara udzur, di antara udzur yang artinya memperbolehkan kita ini boleh daripada keluar daripada berjamaah. Yang pertama tatwilul imam, lamanya si imam, panjangnya baca imam. Al-maradin, atau karena sakit. Jadi dahulu sahabat bilang ada yang bernama Mu'adz bin Jabal, bilang sholat dengan sahabat sholat isya. Fatawala alaihim, kemudian sholat isya ini lama. Lalu ada seorang sahabat pada waktu itu mufaraqah. Pada rakaat kedua mufaraqah, bercepat-cepat terus Assalamualaikum warahmatullahi. Mu'adz bin Jabal belum selesai, dia sudah selesai karena dia keluar daripada berjamaah. Nah, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Nabi. Selesai sholat jamaah kemudian datang Nabi. Fa akhbarahu bi qisasi, kemudian dihabarkan kepada Rasulullah, tadi Mu'adz bin Jabal panjang bacaannya sholat isya, kemudian ada satu laki-laki yang mufaraqah. Dia menyelesaikan sholatnya sendiri lebih dulu daripada Mu'adz. Kemudian Rasulullah marah, wa akara ala Mu'adz, kemudian mengatakan salah kepada Mu'adz bin Jabal, walam yukir ala rajulin, dan tidak menyalahkan kepada perbuatan laki-laki tadi yang keluar daripada berjamaah daripada Mu'adz bin Jabal. Walam ya'murhu bi idadati, dan Nabi tidak menyuruh laki-laki yang mufaraqah tadi untuk mengulang kembali sholatnya. Biarkan kata Rasulullah itu pas. Jadi di antara udzur yaitu imam tadi, kita boleh mufaraqah imam tadi sakit atau mengantuk. Nah, mufaraqah sudah. Atau imam tadi sakit, buktinya sakit kakinya misalnya. Ya. Makanya jadi imamnya jangan
Jadi di antara sakit, tadi kan di antara sakit. Nah, makanya di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sunnah para nabi semuanya itu disunahkan kita pakai tongkat. Jadi kalau kita jadi imam sakit boleh pakai tongkat. Tongkat itu Imam Syafi'i di dalam kitab As-Suluti pernah ditanya oleh sahabat murid-murid beliau, wah Imam Syafi'i sakit belum umur 40 tahun kenapa pakai tongkat? Wah Imam Syafi'i, alasannya ada dua kata Imam Syafi'i. Yang pertama, tongkat ini adalah sunnah Rasulullah SAW, akan mengingatkan kita bahwasanya kita di dalam dunia ini, kata beliau, masih dalam keadaan musafir, bukan tempat kita bertetap tinggal di sini, masih panjang lagi perjalanan kita. Jadi termasuk sunnah Nabi tongkat. Jadi habis ini kira-kira banyak urusan tongkat nih kira-kira. Tongkat Nabi SAW kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu terbuat daripada kayu al-anazah, kayu qatib dengan kayu makhlashah kalau tidak salah. Nah itu tongkat adalah ada tongkat Nabi Musa itu langsung datang daripada surga. Itu Nabi Syuaib kan memegangnya yang mengasihkan kepada Nabi Musa. Jadi tongkat ini sebenarnya kan mengingatkan kita kepada kematian. Dahulu Rasulullah SAW pernah bersabda adalah dahulu faqad nahaitu ankum ziyarata. Aku dulu memang pernah melarang kalian untuk berziarah. Tetapi sekarang berziarahlah kalian ke kubur, niatannya supaya mengingat mati. Nah sekarang kita mengingat mati ini pada waktu ziarah kubur aja. Nah untuk mengingatkan kita ini musafir, untuk kematian akan dihadap, adalah caranya apa? Cuma satu, yaitu dengan memegang tongkat. Jadi kita ini adalah sunnah Nabi. Jadi mulai Nabi Adam berbelas sampai Rasulullah SAW itu semua Nabi itu pakai tongkat, walaupun mereka muda. Ini termasuk sunnah Rasulullah, mengingatkan kita ini masih dalam keadaan musafir, bukan tempat tinggal kita akhir di sini. Jadi selalu mengingatkan kita dengan kematian, selalu mengingatkan kita dengan keadaan kita ini, kata Imam Syafi'i, akan segera tamat. Jadi alasan untuk pakai tongkat sekali aku muda, bagi kata Imam Syafi'i, alasan pertama ini sunnah Rasulullah dan ini akan mengingatkan aku bahwasanya aku ini sedang musafir. Dan yang kedua kata Imam Syafi'i, setelah ditanya masalah kenapa sampai pakai tongkat, Imam Syafi'i sedang umur sampai masih muda, ini sebagai tanda bahwasanya aku hampir tamat di dalam dunia ini. Jadi dengan ziarah kubur itu mengingatkan kita mati, tetapi ziarah kubur mungkin setahun sekali, mungkin sebulan sekali, tetapi ini ada sesuatu pekerjaan sunnah Rasulullah yang selalu mengingatkan kita dengan kematian, yaitu dengan tongkat. Ini 2 minggu saya pesan mulai belum puasa aja. Ini kayu gaharu. Dia tarik sama kayu gaharu kan mengusir daripada jin. Siapa tahu kita ini kan malah terkadang emosinya tinggi, masuk jin. Mudah-mudahan dengan tongkat ini tadi jin tadi tidak mendekati kita, karena kita ini emosinya luar biasa. Macam-macam kayu telah ada, kayu tongkat utar bumi ada, itu seperti milik guru kita Kiai Haji Abdul Mujib Jazuli Al-Hafiz, itu ada tongkat beliau utar bumi itu untuk menguasai hal-hal gaib. Ada utar bumi itu dari Jawa, namanya kayu utar bumi namanya. Nah, cari aja nanti, itu bagus untuk menguasai hal gaib. Karena banyak yang berobat sama beliau masalah kesurupan, kena sihir macam-macam. Lalu beliau ada memiliki tongkat namanya tongkat utar bumi. Ada tongkat ulin, nanti ada macam-macam. Cuma yang kesimpulan akhirnya, nah ziarah kubur itu mengingatkan kita kematian. Cuma ziarah kubur ini terkadang sebulan sekali, terkadang setahun sekali pada waktu Idul Fitri. Yang mengingatkan kematian setiap hari apa? Yaitu dengan tongkat. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kita, dosa kita semuanya muslimat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma akhtana wa ma ta'ammada wa ma asrarna wa ala wa ma ta'ala wa
akhir dari Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah